Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka sholawatillahi wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatillahi alal khalqi ajma'in nabi rahmati wa imamil huda alaihi afdolus sholati wa atammu taslim, amma ba'du. Uhayyikum bitahiyatil islam, tahiyata ahlil jannah, tahiyata min suduril amiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya siswa dan siswi Muhammadiyah, saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Karenanya perlu ada persiapan yang harus kita persiapkan agar bulan Ramadan ini menjadi lebih bermanfaat. Sebagaimana ketika kita mendengar bahwa ada seorang gubernur yang mau bersilaturahmi ke rumah kita, maka perlu kita akan mempersiapkan hal-hal yang sekiranya bisa membuat dia senang ketika dia datang ke rumah kita. Apalagi yang akan datang kepada kita dan sudah datang adalah bulan suci Ramadan, yang mana para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita telah banyak menyampaikan bahwa bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Misalkan disebutkan bahwa di bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan juga disebutkan bahwa akan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah, jika telah datang bulan Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwaban nar, dan akan ditutup pula pintu-pintu neraka. Wa sufihatis syayatin, dan setan-setan juga akan dibelenggu. Nah, maka bagaimana persiapan yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan agar lebih maksimal? Apalagi saat ini kita telah menghadapi COVID-19. Tentu persiapan yang harus kita persiapkan juga mungkin akan lebih ekstra dan mungkin berbeda dari bulan Ramadan yang lainnya. Karenanya ada 5 persiapan yang minimal harus kita persiapkan agar Ramadan ini menjadi lebih maksimal. Yang pertama adalah istiqdadur ruhiyah, yaitu mempersiapkan ruh. Bagaimana agar jiwa kita, ruh kita ini lebih maksimal, lebih siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Karenanya minimal paling tidak kita harus menghindari dari 3 sifat agar ruh kita bisa lebih maksimal. Yang pertama adalah menghindari dari sifat sombong, sifat yang membuat setan atau yang membuat iblis diusir dari surga, yang mana dikatakan di dalam Al-Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini memiliki sifat sombong di dalam dirinya sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang harus kita hindari yang kedua adalah sifat dengki, sifat iri. Mungkin jamaah muslimin dan muslimat, siswa-siswi Muhammadiyah, sifat iri menjadi
sifat yang harus sangat kita hindari. Mungkin kita melihat teman punya HP baru, teman memiliki rumah yang mewah, kita iri kepada dia. Kemudian kita doakan dia dengan doa-doa yang buruk agar dia jatuh miskin, agar dia menderita. Nauzubillah min dzalik. Tentu itu adalah perbuatan yang sangat tercela sekali yang bisa mengotori hati kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat yang harus dihindari adalah sifat serakah. Sifat serakah ini salah satu yang disebutkan oleh para ulama adalah rakus. Dia mengambil hak yang bukan miliknya. Karenanya lebih banyak mensyukuri apa yang kita miliki itu lebih baik. Orang yang mengambil hak yang bukan miliknya termasuk sifat yang serakah. Misalkan siswa-siswi Muhammadiyah sudah mendapatkan jatah takjil ketika berbuka puasa di masjid. Setiap orang mendapatkan satu bungkus nasi. Ternyata dia menyembunyikan bungkus nasi itu. Dan dia minta lagi kepada takmir masjidnya. Sehingga ini menyebabkan sifat serakah itu muncul pada dirinya. Dan ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Yang kedua adalah istidadul ilm. Yaitu mempersiapkan ilmu. Ilmu apa? Khususnya fi ilmi Ramadan. Ilmu Ramadan. Nah, siswa-siswi Muhammadiyah, ilmu Ramadan ini sangat banyak sekali. Karenanya tidak mungkin bisa maksimal ibadah Ramadan kita apabila ilmunya kita tidak dapatkan. Misalkan adalah ilmu Ramadan terkait dengan batalnya puasa. Ilmu Ramadan terkait zakat. Di dalam bulan puasa ini nanti ada zakat mal juga yang biasa dilakukan orang, ada zakat fitrah juga. Tentu ini sangat penting sekali. Kemudian juga ilmu tentang iktikaf, bagaimana cara beriktikaf yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah istidadul jasad, mempersiapkan jasad atau raga kita agar puasanya bisa lebih maksimal. Tentu orang yang aktivitasnya berat, orang yang memiliki aktivitas banyak di luar bulan Ramadan, maka ketika memasuki bulan Ramadan harus diporsir sehingga fisik jasadnya bisa lebih maksimal dan puasanya bisa berjalan dengan lancar. Karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muslim yang lemah. Kemudian yang keempat adalah istidadul mal, yaitu mempersiapkan harta. Nah, mempersiapkan harta dalam hal ini bukan berarti harus memperbanyak harta. Tetapi mempersiapkan harta di sini maksudnya adalah perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Apalagi saat ini kita telah menghadapi sebuah cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit yang tidak kasat mata. Yang kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Di mana perekonomian saat ini juga sedang carut marut. Pendapatan yang tadinya bisa dihasilkan satu bulan misalkan 2 juta, mungkin sekarang hanya bisa 500 ribu. Banyak orang yang tadinya cukup tetapi sekarang menjadi miskin. Karenanya apabila kita memiliki harta uang yang banyak, maka itu bisa kita sedekahkan, kita bantu tetangga minimal atau orang-orang terdekat kita. Kemudian yang kelima adalah istidad atau kathratu taubah, memperbanyak bertaubat. Di bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan makanul khata' wan nisyan.
Jadi manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tetapi bukan berarti bahwasanya manusia itu tempatnya salah berarti kita boleh untuk selalu salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al khoto khairul khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik kesalahan adalah dengan cara bertaubat. Nah, karenanya mari kita maksimalkan agar di bulan Ramadan ini kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bertaubat. Tentu banyak salah kita kepada orang tua, banyak salah kita kepada teman, dan banyak salah kita juga kepada guru-guru kita. Maka selain kita berzikir, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tentu nanti kita juga bisa meminta ampun, memohon maaf kepada orang-orang di sekitar kita. Karena ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, cara meminta ampunnya adalah dengan beristighfar kepada Allah, meminta ampun. Tetapi kalau kita menyakiti hati tetangga, menyakiti hati teman kita yang ada di kelas, maka caranya yang pertama adalah meminta maaf langsung kepadanya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya Ramadan kita, puasa kita pada saat ini yang kita juga semua di seluruh dunia diuji dengan adanya virus COVID-19 ini, kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.